Pemirsa Kuningan Religi, jumpa lagi dalam Kuningan Podcast edisi ketiga. Kali ini kita akan berbincang-bincang seputar penanganan COVID-19 di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat bersama narasumber Indra Bayu Permana, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kuningan atau Jubir Satgas COVID-19 Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Tonton videonya sampai akhir, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita kembali lagi di Kuningan Podcast dan sekarang adalah edisi episode ketiga. Karena sekarang saya bersama narasumber kita itu ada Kepala Pelaksana BPBD Kuningan, ada Bapak Indra Bayu. Dan kebetulan kalau di Kuningan ini ditunjuk sebagai Jubir Satgas Penanganan COVID-19. Dan teman-teman, sekarang ini temanya tentang COVID karena sekarang lagi viral. Hampir tiap beberapa menit saya sering kali biraraeun Pak, gara-gara mendengar innalillahi gitu Pak di masjid. Jadi kita kayaknya perlu deh untuk membahas soal itu bersama Pak Kalak gitu Pak. Pak Indra, ini kalau misalnya apakah memang separah itu kondisi di Kabupaten Kuningan gitu Pak? Ya. Terima kasih dulu nih Teh Andin, karena saya baru pertama kali nih berarti masuk podcast, nanti saya juga masuk YouTube berarti ya mungkin. Terima kasih atas kesempatannya ya, ini juga merupakan salah satu media mungkin ya kedepannya buat baik itu sosialisasi ataupun himbauan ataupun juga hal-hal yang lain yang memang patut untuk disampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kuningan. Kebetulan tadi Teh Andin menyampaikan saya di sini mungkin di Satgas di BPBD kebetulan sebagai mungkin di sekretaris ya, di wakil sekretaris Satgas kan seperti itu. Mungkin terkadang juga rekan-rekan baik pers ataupun juga sebagian masyarakat ataupun yang memang berkepentingan juga banyak baik untuk kegiatan penanganan dan sebagainya juga banyak memang berkoordinasi dengan kami di BPBD ini sendiri ataupun di sekretariat Satgas. Terkait dengan tadi mungkin bahasa biraraeun ya dan ini ternyata memang ya hampir semua orang, mungkin ada beberapa orang juga yang merasakan perasaan yang sama gitu kan. Orang hampir setiap saat ataupun mungkin di tempat-tempat tertentu ada momentum mungkin yang meninggal, berarti kan yang meninggal itu hampir setiap hari kan, berarti istilahnya kan seperti itu. Walaupun mungkin dulu-dulu juga yang meninggal juga udah biasa diumumkan di masjid melalui ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan seperti itu. Cuman dalam keadaan seperti ini memang ini juga menjadi sesuatu hal yang patut kita jadikan catatan kan seperti itu. Terkait dengan kondisi keterkinian Kabupaten Kuningan, menurut data ya, karena data berbicara gitu kan. Sampai dengan tanggal 9 hari ini pun ya ada suatu hal yang patut menjadi hal yang perlu dicatat dan juga ditindaklanjuti lebih dalam, dianalisa dan juga ada eksekusi terkait kebijakan-kebijakan baik langkah-langkah non medis ataupun yang medis. Dalam hal ini terkait dengan data yang terkonfirmasi sampai dengan hari ini saja sudah hampir menyentuh di angka 1.400, berarti kita komparasinya dengan bulan kemarin penambahan kasus periode 1 bulan itu di angka ribuan juga, tetapi dalam waktu 1 bulan kan seperti itu. Malahan kemarin sempat muncul satu hari ada 800 orang yang terkonfirmasi positif. Yang menjadi ini juga angka kasus meninggal. Nah inilah ada suatu kaitan, irisan tadi sebagaimana Teh Andin menyampaikan, ini sedikit-sedikit innalillahi. Orang bisa lihat, memantau di medsos juga sama, mungkin ada fenomena seperti itu. Ini sampai dengan tanggal 9 ini juga udah di atas 100 orang, sementara kita di bulan kemarin juga 1 bulan itu ya sudah di atas 100 orang juga, tapi ini kita berbicaranya baru 9 hari. Nah oleh karena itu mungkin ada beberapa langkah-langkah yang memang mencoba kami laksanakan kan, yaitu tadi mungkin nanti akan dikupas lebih lanjut terkait dengan penanganan medis ataupun non medis. Berbicara separah apa di Kabupaten Kuningan kalau dibandingkan dengan daerah yang lain, terutama angka kematian
Ini juga data berbicara berdasarkan penilaian dari Pikobar Jawa Barat, justru kita itu termasuk yang kecil. Nah, kecil Paling segitu. kecil, iya, Kuningan itu yang rendah, malahan nomor 1 terendah untuk angka kematian. Memang untuk angka kenaikan ataupun penambahan kasus aktif, Kuningan termasuk yang tinggi di antara 3 kabupaten kalau tidak salah, dari mulai Garut, Kuningan, terus satu lagi saya lupa lagi di daerah mana. Nah, ini termasuk Kuningan, tapi untuk angka kematian justru kita tergolongnya itu kecil. Saya juga bingung gitu kan, bingungnya itu apalagi di daerah lain mungkin yang lebih-lebih dari Kabupaten Kuningan gitu. Jadi kalau berbicara tadi separah ataupun sudah semengerikan itukah kalau memang berbicara dari komparasi jumlah penduduk ataupun jumlah antara presentasi angka kasus dengan yang meninggal, ya mungkin kita masih dianggap cukup kecil mungkin ya seperti itu. Tapi ya kita sekecil apapun tidak mau ini terus terjadi. Nah, ini makanya harus butuh langkah-langkah baik medis dan non medis. Untuk pencegahannya berarti kan di non medis preventifnya, kemudian juga yang responsifnya seperti apa. Nah, ini yang harus selalu dioptimalkan dalam bentuk kegiatan apapun. Seperti itu mungkin gambarannya. Warga Kuningan, sekarang kamu bisa simak informasi mendalam seputar kota Kuningan tercinta. Dengan narasumber qualified dan kompeten, dijamin kamu nggak bakalan kurang update. Oh, simak ya semuanya hanya di Kuningan Podcast. Kuningan Podcast, dengerin info Kuningan di mana aja. Dan ini apakah pengaruh dari kayak yang katanya sih letak matahari yang jauh Pak dari bumi, apakah itu juga yang mempengaruhi jadi imunitas tubuh manusia kurang gitu, menurun atau gimana? Kalau berbicara gitu sih, kabarnya gitu. Ya mungkin ada sebagian orang yang menyampaikan salah satu faktor itu bisa saja mungkin, cuman tingkat persentasinya berapa persen pengaruh terhadap letak sinar matahari terhadap yang akhirnya mungkin kadar sinar matahari ke kita yang memang belum optimal kan, seperti itu. Yang semestinya juga kan sekarang kalau berbicara musim, sekarang itu semestinya sudah di daerah lain tuh ada yang sudah memasuki masa puncak musim kemarau dan persiapan untuk kebakaran hutan dan lahan. Tapi di kita ya alhamdulillah musibah-musibah itu belum terjadi, dan jangan gitu kan, kebakaran hutan dan sebagainya, kekurangan air dan sebagainya. Di kita masih ada sedikit-sedikit hujan. Mungkin prediksinya memang di Juli Agustus. Terkait yang saya mungkin sedikit jadi bahan pemikiran kami adalah ketika memang angka kasus ini semakin tinggi, ya mungkin ya itu tadi varian daripada virus COVID-19 ini sendiri yang ternyata kan bermutasi, ada Delta, ada Alpha dan sebagainya, itu juga bisa jadi salah satu faktor. Jadi penyebarannya juga bisa cepat, juga mungkin masa inkubasi serta istilahnya kadar untuk menurunkan imunitas tubuh itu sendiri mungkin lebih masif lagi seperti itu, karena kan sebagaimana diketahui ada beberapa varian-varian yang memang katanya sudah memasuki Kabupaten Kuningan. Cuman namun untuk masalah itu butuh penelitian lebih lanjut dan juga riset yang lebih lanjut. Tetapi apapun, kita tidak bisa menunggu riset apapun karena pasti butuh waktu yang jelas. Yang paling penting adalah bagaimana bermuaranya terhadap kebijakan-kebijakan Kabupaten Kuningan. Sebagai contoh mungkin kan dalam rangka antisipasi, karena kan yang namanya penyebaran ini kan berpotensinya yaitu dari kerumunan orang dan sebagainya, aktivitas yang berlebihan, akhirnya kita kecapean. Terus juga banyak kegiatan-kegiatan yang memang menyebabkan kerumunan-kerumunan yang pada akhirnya tingkat penyebarannya menyebabkan banyak kontak erat dan sebagainya. Itulah yang mungkin disitulah diminimalisir potensi terhadap penyebarannya dalam bentuk mungkin kegiatan-kegiatan dikurangi dan sebagainya. Sebagaimana mungkin akhirnya pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini adalah Pak Presiden menetapkan PPKM darurat bagi zonasi PPKM Jawa Bali. Dalam hal ini adalah yang hasil asesmennya 4 dan 3. Pak Gubernur juga menyampaikan untuk hasil asesmen yang 3 pun di wilayah Jawa Barat juga dinyatakan harus memberlakukan PPKM darurat seperti itu. Dan langkah penyekatan kenapa sih Pak harus dilakukan di malam hari? Mungkin banyak kabar beredar, apakah karena virus itu kupu-kupu malam atau gimana gitu?
Ini analoginya bagus ya dengan work from malam. Itu virus yang lain kayaknya. Oke, ya oke. Mungkin kita lihat bahwasannya ketika segala sesuatunya harus berjalan beriringan, di mana kita konsepsinya gas dan rem kan seperti itu. Saya juga dari kemarin ketika ada rekan-rekan yang mempertanyakan tentang masalah itu, ada sedikit mungkin bukan berarti harus benar ya, tapi mungkin secara personal saja kan seperti itu. Alangkah menderitanya mungkin masyarakat kita ketika di siang hari sangat dibatasi. Sekarang saja sudah dibatasi seperti ini sudah luar biasa. Karena kan pemulihan ekonomi juga harus berjalan terus. Walaupun di situ juga ada pengaturan pembatasan. Itu satu. Yang kedua, kenapa di malam hari? Karena kan di malam hari itu sendiri ya ada suatu, saya pernah baca bahwasannya ketika kita beraktivitas itu kan seringnya kan di siang hari, menjelang malam hari otomatis kalau berbicara mungkin seperti aplikasi-aplikasi baik di gadget, di handphone ataupun di smartwatch, biasanya di malam hari itu ada istilah tingkat bahwa kita tuh harus istirahat kan gitu. Secara ini aja kita tuh harus istirahat kan gitu. Nah, oleh karena itu untuk meminimalisir itu dan juga imunitas di malam hari tubuh kita mungkin lebih mudah dan lebih mudah terjangkit ataupun lebih rendah kan seperti itu. Makanya pemberlakuan ini juga ya istilahnya dilaksanakan di malam hari, penyekatan, kegiatan-kegiatan dan sebagainya. Dan sebetulnya di siang hari pun sudah dibatasi. Apalagi di PPKM darurat ini sebagai contoh, mungkin sekarang walaupun optimalisasi daripada surat edaran yang sudah disampaikan masih menemui kendala, masih banyak yang mungkin belum paham sepenuhnya ataupun mungkin masih banyak yang belum tahu. Contoh mungkin rumah makan masih banyak yang dine in, yang makan di tempat. Nah itu kan sebetulnya esensinya adalah bagaimana supaya orang tidak terlalu banyak ada di situ dalam jam waktu yang terlalu lama kan gitu. Yang biasanya mungkin crowded kan gitu. Nah itulah yang mencoba. Tetapi tetap pelayanan masih dilaksanakan. Saya tidak bisa membayangkan ketika PPKM ini diberlakukan betul-betul di siang hari. Di malam hari dibebaskan kan seperti itu. Ataupun dibalik kan seperti itu. Saya yakin banyak sekali yang akan dampak ekonominya luar biasa. Sekarang saja mungkin hati kecil saya itu ya menjerit juga gitu melihat teman-teman masyarakat ataupun rekan-rekan sahabat-sahabat kita yang pastinya ya gitu terdampak lah kan gitu. Tapi ya mungkin mau apa lagi, ini juga saya pikir keselamatan warga bangsa ini ataupun masyarakat Kabupaten Kuningan tetap yang paling utama, dengan mungkin ini ikhtiarnya seperti itu, dan ini juga mengikuti regulasi yang telah disampaikan oleh pemerintah pusat maupun dari provinsi seperti itu mungkin. Berarti melihatnya dari segi faktor ekonomi ya Pak, kalau misalnya iya betul, salah satunya yang lainnya. Terus kalau misalnya malam-malam nih Pak, kayak di jalan banyak pedagang kaki lima, itu masih bisa nggak sih Pak untuk berjualan gitu kan? Biasanya tukang pecel lele gitu ya. Kalau dagang tuh kan tukang naskor, itu dagang malam hari Pak. Kalau misal malam hari itu masih boleh nggak sih mereka untuk berjualan? Sebetulnya kalau melihat daripada esensi dari surat edaran ataupun aturan-aturan yang ada, kepatuhan terhadap aturan ada berlaku sama untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kuningan. Malahan kan kalau melihat kita harus saklek gitu kan ya. Berarti kan jam 6, jam 18.00 itu kan gitu, betul-betul sudah tidak boleh lagi kan, baik tukang nasi goreng dan sebagainya. Sementara mereka memang bermata pencarian di malam hari. Saya jujur saja masih banyak melihat kan mungkin tukang nasi goreng, pecel lele dan sebagainya. Mungkin yang hanya perlu diperhatikan ketika memang ya mohon maaf mungkin terpaksa untuk istilahnya mungkin masih melayani atau apa, yang penting setidaknya ya ada daripada anjuran-anjuran itu ya dine-in-nya itu dikurangi kan, dalam artian cuma pesan bungkus saja kan gitu. Yang paling penting adalah bagaimana kita menerapkan prokesnya 5M. Sebetulnya mah kalau memang kepatuhan semuanya mau siang hari mau malam hari, kalau memang sesuai dengan protokol kesehatan 5M, saya pikir kita akan betul-betul terjaga dari itu kan, dalam artian minimalnya kan ketika tidak bisa menghindari kerumunan, ya memakai masker yang benar dan sebagainya, mengurangi kontak fisik dan sebagainya, itu salah satu caranya mungkin seperti itu. Itu mungkin sedikit gambarannya terkait dengan tadi yang dipertanyakan Teh Andin. Tapi di Kuningan sih menurut saya tidak terlalu galak gitu ya Pak. Soalnya kalau di kota lain ada yang di Pareman lampu gitu Pak. Jadi di Kuningan nggak sampai
masih bisa gitu ya untuk beraktivitas gitu. Iya. Kalau kota-kota lain kan sampai jalan di apa mau ke arah sana Pak dimatikan gitu. Itu kayaknya cocok Ini untuk Teh Anin konten baru, maksudnya Pak. memberitahukan, menginspirasi atau gimana? Seperti itu. Ya mudah-mudahan nggak sampai ke sana ya Pak. Kalau Iya, ke sana iya, nanti iya. cocok banget untuk pengantin baru gitu. Sing 3 truk ya. Jadi, Untuk ya. sekarang kan makin meningkat Pak, di tiap desa juga hampir, dan sebenarnya untuk kesiapan desa kan sekarang Satgas nggak langsung ke kabupaten ya Pak, di Betul. kecamatan dan Ya. di desa juga udah ada, apa benar nggak sih Pak gitu untuk Satgas desa gitu? Iya, terkait dengan Satgas, dari mulai diterbitkannya SK Satgas, dari mulai mungkin dulu namanya gugus tugas, kemudian juga berganti nama menjadi satuan tugas, dari mulai mungkin bahwasannya Satgas ini dari mulai tingkat nasional, provinsi, kabupaten, desa, kelurahan, kecamatan, sampai dengan RT dan RW. Sebetulnya Satgas itu dari mulai RT dan RW pun ada dari mulai RT, dan itu mereka ataupun semuanya wajib melaporkan terhadap keberadaan Satgas itu sendiri. Satgas desa, Satgas kecamatan, Satgas RT, RW, ke kabupaten. Nah, oleh karena itu sebetulnya ya ini mungkin hanya tinggal bagaimana sense of belonging ataupun rasa memiliki terhadap tanggung jawab dari masing-masing elemen-elemen yang tadi disebutkan, baik dari mulai RT, RW, dan dari desa dan kecamatan sesuai dengan peran fungsinya masing-masing. Terhadap semakin meningkatnya kasus ini, regulasi-regulasi sebenarnya sudah cukup jelas. Bagaimana pemerintah mengatur di bulan Desember, Oktober kalau tidak salah, Bapak Gubernur mengeluarkan instruksi bagaimana desa harus mempunyai tempat isolasi ataupun minimalnya safe house ataupun rumah singgah seperti itulah, untuk menyekat ataupun memfilter ketika ada orang yang akan berobat ke rumah sakit ataupun tidak langsung gitu kan. Jadi disekat dulu di situ. Namun ini mungkin kenyataannya ya kita masih harus kita harus akui bahwasannya itu belum berjalan dengan optimal. Tapi apapun itu, kami jajaran Satgas, apalagi saya pernah menjadi camat ya beberapa tahun ke belakang, yang paling penting adalah betul sekarang optimalisasi Satgas desa, kecamatan, kelurahan yang memang harus sama-sama punya komitmen, minimalnya aspek-aspek non medis, dari mulai sosialisasi, fasilitasi, kemudian juga pada saat PPKM darurat seperti ini, posko-posko dan sebagainya betul-betul bisa dilaksanakan. Jadi pengawasannya itu ya dilaksanakan berjenjang dari mulai desa, kecamatan, kemudian dari kabupaten. Nah itu yang memang harus menjadi bahan catatan. Seperti itu mungkin. Jadi kalau misalnya di desa bisa laporan ke Pak KUU atau Pak RT dulu gitu ya Pak? Betul, iya. Habis Ya. RT ke Kadus ya Pak ya? Iya, dari RT ke RW, RW Kadus mungkin lurah kan ya ke Pak KUU, ataupun kalau untuk memangkas jalur seperti itu bisa saja langsung ke kepala desa, akan seperti itu. Di beberapa daerah di Kuningan, apakah PPKM Mikro itu masih berjalan nggak sih Pak untuk gang-gang di desa-desa, atau itu apa dihimbau atau enggak? Dulu kan sempat ada himbauan melaksanakan itu ya Pak? Di wilayah Kabupaten Kuningan atau di luar Kabupaten Di Kuningan? Kuningan. Untuk di Kuningan semestinya ketika berbicara PPKM darurat, ini juga yang ingin kami tekankan kembali melalui surat edaran yang insya Allah akan kami terbitkan hasil evaluasi beberapa waktu ke belakang, bahwasannya kan kemarin udah jelas ya ada namanya checkpoint di perbatasan-perbatasan. Itu juga merupakan langkah-langkah yang memang harus ditempuh sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan anjuran-anjuran yang baik dari kepolisian ataupun dari gubernur dan sebagainya. Ini berimbas juga kepada beberapa titik, kalau tidak salah ada 7 kecamatan untuk wilayah Kabupaten Kuningan, dan di wilayah Kecamatan Kuningan yang paling banyak ada 16 titik yang terkait dengan penyekatan-penyekatan. Dan ini juga sebetulnya bisa diikuti dan oleh wilayah-wilayah lain, dan alhamdulillah beberapa wilayah sudah menerapkan hal seperti ini. Mereka sudah mulai paham apa itu konsepsi PSBM, apa itu konsepsi PPKM Mikro, apa itu zonasi RT dan RW. Nah ini makanya PPKM Mikro di dalamnya adalah dari Inmendagri 1 sampai dengan sekarang 17 kalau tidak salah, itu kan mengatur tentang zonasi RT, zonasi RW. Minimalnya tidak ada lagi istilah dulu seperti dulu PSBB ataupun KWP. Bagi daerah yang memang zona merah, berarti kan perlakuannya kan beda.
RT RW-nya. Bagi daerah yang zona kuning, yang hijau itu kan berbeda juga. Walaupun pada akhirnya mungkin disesuaikan dengan arah kebijakan dari desa itu sendiri. Untuk menjaga Pak, misalnya RT ini, RT 1 misalnya zona kuning, RT sebelahnya zona merah. Karena berdekatan misalnya kan bisa saja itu diberlakukan sama. Seperti itu. Nanti dikembalikan lagi kepada peran fungsi Satgas Desa ataupun di bawah pengendalian dan fasilitasi Satgas Kecamatan. Itu. Seiring dengan banyaknya kasus meningkat, terus kemarin kan sempat nulis nih Pak, seperti jenazah sebagai saksi bisu meningkatnya COVID-19. Dan sempat disebutin sama Pak Indra juga bahwa ada beberapa tempat yang membuat peti jenazah secara mandiri gitu ya Pak ya. Ya, betul. Dan itu tentunya membantu. Nah, mungkinkah emang haruskah seperti itu atau gimana Pak untuk di setiap desa untuk, karena peti sekarang kematian itu semakin banyak gitu Pak. Ya. Apakah peti juga semakin darurat gitu? Untuk saat ini lebih ke masalah antisipasi. Kalau berbicara darurat, kita sekarang berada kepada PPKM darurat, betul. Tapi kita juga belum, tadi sebagaimana saya sampaikan, angka kematian kita dibandingkan dengan daerah yang lain masih cukup rendah. Tapi cukup rendah saja kita juga udah sangat, kalau jujur saja saya kan masih khawatir. Kita lebih baik berbuat untuk antisipasi kan daripada memang pada saat terjadi itu betul-betul kita tidak siap seperti itu. Sebagai contoh, mungkin saya sedikit menyampaikan mungkin sedikit pengalaman ataupun juga pemikiran saya pada saat itu. Beberapa bulan yang lalu, di akhir tahun, di bulan Desember, di bulan November, saya 3 bulan di sini kalau nggak salah di BPBD, ada permasalahan-permasalahan ketika berbicara tentang pasca wafat ya, ataupun kematian. Di dalamnya ada peti mati, kantong mayat, APD dan sebagainya. Di mana itu rentan sekali terhadap munculnya potensi konflik dan juga masyarakat yang dirugikan seperti itu. Apalagi dengan pada saat itu belum kejadian seperti sekarang. Dan waktu itu saya sounding kepada rekan-rekan camat, kepada Satgas Kabupaten, setidaknya cobalah kita mengadakan pemulasaraan jenazah di tingkat kecamatan. Nanti setiap desa itu akan punya, dan mereka tahu fardu kifayahnya yang sudah biasa, cuman dia dibekali lagi dengan informasi ataupun wawasan kalau COVID ini seperti ini. Dan memang tidak jauh berbeda sebetulnya pemulasaraan jenazah yang COVID. Sepintas saya lihat ketika simulasi, belum pernah saya ikut memandikan juga kan gitu, tapi saya pernah memandikan jenazah orang yang meninggal, hampir sama, hanya memang ada perlakuan khusus. Sebagai contoh, harus pakai APD level 3 kan, harus pakai masker, rangkap, pakai sarung tangan kalau bisa 2, kemudian pakai face shield, pakai cindung yang buat mandi kan kayak gitu, pakai sepatu boot. Tapi pemberlakuannya itu hampir sama, cuman dia ada beberapa kali disemprot oleh disinfektan. Misalnya pada saat dia meninggal di tempat tidur, disemprot dulu kan semuanya, terus kemudian juga dibalik, semprot, terus diangkat, semprot lagi, mau disimpan, mau dimandikan, semprot lagi, ketika baju sudah dibuka, semprot lagi. Dan ada memang yang diminimalisir, terutama penggunaan air, kalau tidak salah seperti itu. Ini mohon maaf sedikit saya sampaikan, karena memang... Kenapa Pak harus diminimalisir? Ya mungkin biar prosesnya lebih cepat lagi, tetapi secara sunnah ataupun wajibnya syariat Islamnya terpenuhi. Misalnya yang biasanya mandinya mungkin di banjuran gitu kan, pakai ini ya minimal pakai waslap, tapi setidaknya itu ada sudah proses memandikan kan seperti itu. Nah, terkait dengan tadi apakah harus setiap desa, apakah kita memang sedarurat itu, makanya saya sampaikan karena kenyataan yang kami temui adalah sebetulnya bukan karena kita tidak mau memberikan peti, bukan. Peti itu pengadaan dari anggaran APBD, bersilahkan. Hanya berbicaranya adalah ketika orang meninggal di daerah yang jauh, misalnya di Cilebak, ataupun di Subang, ataupun juga pernah di Cibimbing, terbayangkan ketika mereka harus ngambil ke sini, jarak tempuh estimasi waktunya sekitar 1 jam, balik lagi sejam kan gitu. Makanya saya sarankan minimalnya satu desa itu satu, sistemnya arisan, jangan banyak-banyak, takut juga gitu. Misalnya satu desa 5 atau terus kasihan juga desanya kan terbatas segala sesuatunya, DD-nya juga terbatas, mungkin walaupun ada ketentuan 8% dari DD bisa digunakan untuk minimal untuk penanggulangan COVID. Jadi nanti ketika di Ciawi ada 24 desa,
Ada yang meninggal di desa apa dulu, pinjam dulu, nanti baru habis seperti itu. Pinjam apa pengadaan lagi. Yang namanya pengadaan ataupun peti juga kami membeli itu tidak pernah banyak-banyak dulu. Paling 5, 10, serem juga saya di sini banyak peti mati yang ada BPBD nanti sarieuna kan gitu. Kan kata Rasulullah juga tidur mengharap kaler gitu Pak, mengingatkan Pak. Iya, BPBD itu bukan badan penyedia peti mati daerah gitu kan. Ya, bercandanya seperti itu kan gitu. Ya. Jadi dana desa juga bisa digunakan ya Pak sebesar bisa minimal 8% untuk penanganan COVID di luar yang BLT. Kan ada dana desa itu terbagi untuk yang ekonomi seperti BLT, kayak BLT kan sudah berjalannya beberapa sampai 1 tahun, berarti 1 tahun ke belakang. Nah, di luar itu juga ada yang khusus untuk penanganan COVID, baik yang sifatnya sosialisasi, pengadaan peralatan dan sebagainya bisa dari situ. Jadi pemulasaraan jenazah untuk COVID itu ternyata boleh dilakukan ya Pak saat pemandian juga menggunakan APD level 3. Nah, ini itu aja, Pak, yang boleh, dan tetapi ini teknisnya kan ada di, biasanya kita mengundang narasumber itu langsung dari rumah sakit. Dari yang memang sudah terbiasa menyelenggarakan pemulasaraan jenazah. Nah, dari situlah mereka dilaksanakan simulasi dengan alat yang ada manekinnya, ada peti matinya, ada kantong mayatnya, ada APD-nya, bagaimana cara memakai APD, bagaimana cara memindahkan itunya, bagaimana dia menyimpan jenazah di dalam peti, bagaimana menandakan kepalanya sebelah mana dan sebagainya, bagaimana menurunkannya. Nanti kalau kecamatan-kecamatan yang sudah menyelenggarakan pemulasaraan jenazah, insya Allah minimalnya kasih pelayanan yang ada di desa, Pak Kepala Desanya, terus kipayah-kipayah yang menjadi perwakilan di acara tersebut, setidaknya akan paham gitu kan. Beberapa teman saya Pak, ada yang meninggal karena COVID, terus pengen tuh Pak ngelayat gitu, sebenarnya boleh nggak sih Pak? Karena prokes gitu, tapi sebenarnya dalam hati sih pengen banget gitu untuk melihat kondisi keluarganya, tapi katanya jangan prokes. Apa memang begitu Pak? Iya, yang namanya orang meninggal ya, kehadiran sanak saudara, teman, sahabat dan sebagainya pasti sangat memberikan suatu dukungan moral ya pada ya, kita juga untuk pastilah, kalaupun banyak juga teman-teman saya juga yang istilahnya yang meninggal mungkin karena COVID juga ya sama gitu kan, kita juga ingin ini. Nah, yang jadi masalah adalah ketika yang paling dekat adalah kontak erat, tentunya adalah ketika anggota keluarga kan. Yang meninggalnya misalnya suaminya, berarti kan kontak erat itu antara anaknya, istrinya dan sebagainya. Sementara kan pasti semuanya itu walaupun mungkin anggota keluarganya belum dinyatakan positif atau apa, ini juga kan harus istilahnya kecuali kalau sudah ada dinyatakan positif ya kan, seperti itu. Makanya kan kadang kalau habis orang meninggal di rumahnya kadang minta disemprot seperti itu, tuh minimalnya untuk salah satu upaya pencegahan lah. Nah, selagi memang ini ya memang kalau saya sarankan sih ya dianjurkan ya tunggulah beberapa waktu kan gitu, mungkin sementara kan bisa melalui telepon dulu, WA dulu. Saya pikir itu juga maknanya sama, yang paling penting kan doa bisa di mana saja dilaksanakan seperti itu, karena kita tidak tahu nih di antara anggota keluarga itu apakah memang dianya sudah di tracking, sudah di testing seperti itu, hanya sebagai antisipasi, menjaga keluarganya juga, ya menjaga diri kita sendiri dan keluarga-keluarga kita juga. Bukan berarti tidak boleh istilahnya, tapi menunggu betul-betul istilahnya mungkin sampai benar-benar situasinya memungkinkan. Contohnya mungkin ternyata dia memang tidak terdampak, dalam arti dan dianya negatif kan, seperti itu. Ya setelah itu ya silakan. Warga Kuningan, sekarang kamu bisa simak informasi mendalam seputar kota Kuningan tercinta. Dengan narasumber qualified dan kompeten, dijamin kamu nggak bakalan kurang update. Oh, simak ya semuanya hanya di Kuningan Podcast. Kuningan Podcast, dengerin info Kuningan di mana aja. Satu lagi Pak, kalau misalnya pengen tahu informasi tentang COVID-19, kemana sih Pak? Kebetulan ada namanya krisis center, kita punya call center, ada di nomor yang mungkin bisa nanti di-share lebih lanjut. Ada juga bisa saja mungkin untuk Pusdalo PB, memang untuk Pusdalo ini kan untuk penanggulangan bencana ya kan, kita lebih ke krisis center. Kalaupun memang sekiranya banyak juga yang kadang-kadang ke saya langsung,
baik kepala desa, masyarakat, baik teman-teman ataupun yang mungkin yang baru saya kenal juga. Pada dasarnya sih saya prinsipnya silakan saja selagi memang saya bisa bantu secara maksimal, bagaimanapun caranya, kepada siapapun, insya Allah lah kita akan coba layani semaksimal mungkin. Setidaknya lah ketika kami tidak bisa membantu secara medis dan sebagainya, minimalnya kita bisa memfasilitasi dalam bentuk apapun. Dalam kondisi seperti ini, support dari semua orang dalam bentuk apapun pasti sangat bermanfaat seperti itu. Gitu ya, jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu 5M, menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, empatnya apa ya? Menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Dan apa tadi Pak? Mengurangi mobilitas yang tidak perlu. Mengurangi mobilitas ya. Dan jangan sampai lupa berdoa. Pasti. Karena itu Pak, ujung-ujungnya. Iya, betul. Gitu aja teman-teman, jangan lupa untuk like dan subscribe karena acara ini Kuningan Podcast ini akan ditayangkan di Kuningan Religi, juga di Spotify. Kamu bisa cari di channelnya Kuningan Podcast, juga di fanpage-nya Kuningan Podcast. Jangan lupa untuk follow IG-nya BPBD juga ya Pak. Boleh, BPBD. Apa Satgas Covid juga ada di Kuningan, Satgas Covid. Punya saya aja boleh. Jangan lupa untuk follow IG-nya Pak Ibe. Bercanda. BPBD Kuningan, dan terima kasih banyak Pak atas kehadirannya. Mudah-mudahan bisa sama-sama membantu untuk mencerahkan masyarakat juga nih Pak. Ya mudah-mudahan saja ya. Soal COVID-19, jadi jangan sampai menyebut hoak juga kan, banyak juga yang sekarang udah underestimate juga nih Pak. Mungkin pesan terakhir Pak apa Pak? Jangan pesan masa tapi Pak. Pesan terakhir, jangan pesan terakhir dong kan. Yang pasti saya mungkin di sini selaku baik secara pribadi saya Indra Bayu Permana ataupun secara kedinasan di BPBD ataupun di Satgas, yang pasti sih ya tadi sebagaimana Teh Andin sampaikan, dengan memperhatikan 5M tadi, kemudian juga yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga diri kita sendiri, yaitu menerapkan protokol kesehatan, kemudian juga bijak-bijak dalam menyikapi informasi yang ada, kemudian juga bahwa COVID ini bukan aib. Ketika memang ada teman-teman ataupun saudara-saudara kita yang memang terkonfirmasi, alangkah lebih baik kita bergandengan tangan, sama-sama membantu semampu mungkin, baik dalam bentuk doa, materi ataupun kegiatan ataupun yang lainnya, itu sangat dibutuhkan. Kemudian juga ya yang paling penting juga betul selalu kita berikhtiar bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana insya Allah mungkin dengan doa yang hampir serempak se-dunia, mungkin kan se-Indonesia ataupun se-Kabupaten Kuningan, selain langkah-langkah tadi non medis ataupun medis, ikhtiar dalam bentuk apapun, penyekatan, surat edaran dan sebagainya, yang paling penting adalah kita tetap meyakini bahwasannya semuanya adalah keputusannya ada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling utama. Berdoa semoga virus ataupun pandemi ini cepat-cepat berakhir, semoga akan ditemukan solusi yang terbaik sehingga kita semua terhindar dari berbagai macam mara bahaya, malapetaka dan bencana-bencana dalam bentuk apapun. Itu mungkin perhatikan selalu 5M, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, kemudian juga menghindari kerumunan dan juga mengurangi mobilitas yang tidak perlu. Itu saja mungkin saya sampaikan. Ya. Cabut gigi di Dokter Tata. Sampai jumpa lagi di episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama ya Pak. Anda telah menyaksikan Kuningan Podcast edisi ketiga bersama narasumber Indra Bayu Permana, juru bicara Satgas COVID-19 Kabupaten Kuningan. Terima kasih atas partisipasinya untuk menonton sampai akhir. Siaran ini juga bisa Anda dengar di channel podcastnya Kuningan Religi dan Kuningan Podcast yang ada di aplikasi Spotify. Silahkan Anda bisa mendownloadnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.